Daripada bohong bilang I'm not sure, I don't know. Jangan sok tahu. Amsal 15 ayat kedua. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan. Tapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Hati-hati. Perkataanmu bisa menunjukkan cerdas atau tidaknya kamu. Orang cerdas itu yang keluar dari mulutnya tuh nambah ilmu orang. Bikin orang-orang itu hidup lebih baik. Pengetahuan itu harusnya kan berguna buat kehidupan, bener gak? Dari kita yang gak ngerti hidup sehat jadi ngerti hidup sehat. Dari kita-kita yang gak ngerti ngurus anak jadi ngerti ngurus anak. Perkataan kita harusnya pengetahuan yang membangun hidup orang. Bukan omongan-omongan yang gak penting dan yang bodoh. Nah, perkataan is it true? Jangan bohong dong. Anak Tuhan kok doyan bohong. Bohong ada yang tipis atau bohong putih. Suka nambahin bumbu cerita. Nah itu bohong loh. Jangan menyampaikan yang tidak benar. Lebih baik Anda bilang saya tidak tahu. Jangan sok tahu. Amin. Daripada bohong bilang I'm not sure. I don't know. Instead of you lying and pretending that you knew everything. Jangan sok tahu. Amen. Ada amin di sini? Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 37 sama-sama. Jika ya hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Yang tukang bohong. Kamu lagi diperalat si jahat. Efesus 4 ayat 25. Karena itu buanglah dusta. Dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Ada yang bagus banget nih. Jangan hidup dengan mulut serong. Amsal 6 ayat 12. Baca yuk. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong. Yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki, menunjuk-nunjuk dengan jari. Yang hatinya mengandung tipu muslihat. Yang senantiasa merencanakan kejahatan dan yang menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba. Sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Hafalin. Nomor 1, mata sombong. 2, lidah dusta. 3, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. 4, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. 5, kaki yang segera lari menuju kejahatan. 6, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan. 7, yang menimbulkan pertengkaran saudara. Ingat baik-baik, Tuhan paling benci. Di mata Tuhan itu keji, jahat banget gitu istilahnya. Apa sih arti mulut serong? Mulutnya miring? Enggak. Orang yang mulutnya serong itu suka berkata yang negatif sama orang. Menyakitkan. Suka memutar balik fakta. Suka ngejelekin orang. Suka gosip. Berbicara kasar dan menyakiti. Menyindir orang. Enggak jujur dan suka memfitnah. Ini mulut serong. Jauh-jauh. Jangan begini. Amin. Pulang ini catat khotbah saya ini, kalau bisa tampilin lagi please tadi. Ada gak ayatnya? Nah, foto bapak-bapak. Demi keamananmu di masa depan. Foto, laminating, bikin poster gede-gede tempel di rumahmu. Serius. Jangan hidup dengan mulut serong, ayatnya ditempel tuh tadi tuh. Ya, Amsal 6 ayat 12. Jangan lupa ya, ini pesan dan PR dari Ibu Heni. Yuk jauh-jauh dari mulut serong. Kalau ngomong tuh, is it true? Ngomong yang benar, jangan tipu-tipu. Amen. Kalau nggak tahu, bilang nggak tahu. Daripada bohong, bilang I'm not sure. Jangan biarkan lidah kita mengucapkan hal-hal yang jahat. Mazmur 50:19. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat dan pada lidahmu melekat tipu daya. Aduh jangan, stop. Ibadah Gereja Impact Community Indonesia ada di setiap minggu. Anda bisa mengajak teman, keluarga, dan relasi untuk ikut beribadah bersama. Setiap ibadah disertai ibadah anak atau Impact Kids dan ibadah remaja.
dan bagi anak-anak muda di Gereja Impact Community Indonesia.